Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke hosting, yang mana hosting yang akan kita gunakan adalah dari layanan 0000webhost.com. Sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mendaftar akun di layanan hosting 0000webhost.com. Bagi Anda yang belum mengikutinya, silakan Anda ikutin tahapan-tahapannya sampai kita mencoba mengupload sebuah template website. Nah, kali ini kita akan menanam pada hosting yang kita gunakan di 00 webhost itu sebuah web server yang nanti akan menerima data dari NodeMCU ESP8266. Untuk skemanya, untuk biar lebih jelasnya seperti ini ya. Di NodeMCU ini akan terhubung dengan sensor DHT11. Sensor DHT11 ini akan membaca suhu dan kelembapan di ruangan. Kemudian NodeMCU akan mengelola data tersebut dan mengirimkan ke hosting, yang mana di sini kita menggunakan 000webhost.com. Data yang telah diterima oleh web server yang kita tanam di sini itu akan disimpan di dalam database dan juga akan ditampilkan pada layout tampilan web servernya. Kemudian di sini ada user, yang mana usernya bisa menggunakan aplikasi Android atau kayak gitu pakai laptop ya. Itu menggunakan browser untuk mengakses domain. Yang mana karena kita menggunakan gratisan ya domainnya, maka kita menggunakan subdomain yaitu mahfudisa.000webhost.app.com. Nanti kita bisa akses ya. Nah, ini kita bisa buktikan ya, hosting yang kita gunakan kemarin ya. Ini ya, kita akses ya. Nah, ini bisa ya. Ini nanti kita akan hapus template webnya kita hapus, dan kita upload file dari web server yang akan menerima data dari NodeMCU. Nah, tentu pertama kali kita akan login terlebih dahulu. Jadi kita ketik 000 webhost login gini ya. Kita login ke cPanel-nya. Oke. Kita login dulu ya. Kita masukkan email dan password. Kalau udah benar lalu klik login. Oke. Kita klik kelola untuk masuk ke cPanel-nya, dan kita pilih file manager dan kita pilih public HTML. Nah, ini ya. Kemudian data yang kemarin, data sebelumnya template itu akan kita hapus. Jadi kita centangin semua, tapi kita akan tinggal unzipper.php-nya aja. Jadi unzipper.php ini fungsi PHP yang akan mengekstrak file .zip-nya ya. Jadi kita butuh ini. Ini kita tinggal aja, sisanya file template ini kita hapus. Kita klik delete. Nah, oke. Jadi kalau misal kita akses subdomain dari ini mahfudisa.000webhost.com, kalau kita refresh pasti tampilannya seperti ini ya. Karena nggak ada data masihan ya kan. Kemudian saya sudah menyediakan sebuah fungsi web server yang untuk menerima data dari NodeMCU ya. Ini udah ada di lokal masihan ya. Sudah ada tapi masih di lokal. Dia akan saya tunjukkan dulu. Nah, jadi saya akan akses, menjalankan examnya. Saya klik start semua tadi ya. Lalu inilah layout web server untuk menerima data dari NodeMCU-nya, dan saya klik view. Nah, seperti ini datanya ya. Oke. Dan nanti data sensor DHT11 yaitu suhu dan kelembapan akan dikirimkan ke web servernya ini gitu ya. Nerima data nanti akan disimpan ke database dan ditampilkan di layout ini. Dan ini nanti akan saya upload
ya kan. Nah, jadi untuk mau upload file data ini ada di sini ya, exam, kemudian ada di htdoc, kemudian ada di htpost. Jadi yang nanti kita upload itu cuma 3 ini aja. Nah, kalau kita mau ngupload berarti kita zip dulu ya. Ini kita zip dulu, jadi kita kompres ya, kita klik kanan, send to compress, zip. Nah, jadi file ini nanti akan kita upload di sini ya. Jadi kita balik lagi ke file manager, lalu kita pilih upload file, kita pilih select file, kemudian kita arahkan ke exam, lalu htdoc, kemudian di htpost, dan kita pilih view ini ya, kita klik, lalu klik open, dan terakhir kita klik upload. Nah, jadi layout web server yang untuk menerima data dari NodeMCU ini udah ke upload .zip, tapi ya ini kita nggak bisa ya, kita ekstrak di sini nggak bisa, kita pakai fungsi ini seperti yang kayak kemarin. Kita buka dari sini ya, mahfudi.000webhostapp.com, lalu kita tambahi /unzipper.php ini ya, kita enter, akan tampil seperti ini ya, memang seperti ini, dan langsung tertampil juga .zip-nya, dan langsung kita klik unzip archive successfully, yang artinya berhasil. Kita bisa cek di sini, dan ini kita refresh aja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini view.php-nya udah tampil, kemudian post.php-nya udah tampil, dan koneksi.php-nya udah tampil. Dan sekedar saya review ya, file koneksi.php-nya ini untuk mengkoneksikan data ini, data layout web kita ke database ya. Untuk post demo ini yang nerima data nanti ya. Jadi NodeMCU nanti ngirimin data, nah file yang diterima itu ditujukan ke sini. Nah, post demo ini nanti yang menampung data yang dikirim oleh NodeMCU dan disimpan ke database gitu ya. Nah, view.php ini tampilan tabel tadi ya. Nah, itu tampilan tabelnya. Kalau kita akses di sini, jadi ini kita balik lagi ke sini ya. Nah, subdomain tadi ya. Nah, namun sekarang kita hapus ini. Kita delete. Lalu kita enter ini ya. Nah, pasti tampilannya seperti ini lagi gitu ya. Berarti serasa kayak nggak ada file webnya gitu ya, karena memang kita belum mengganti tampilan ini ya. Kita belum mengganti fungsi ini. Harusnya ini, kalau ini sebagai tampilan webnya, ini harus index namanya. Jadi kita rename ini ya. Ini kita rename sebagai index gini. Kita rename. Oke, sudah, dan kita refresh sekarang, pasti akan tampil. Nah, tapi ada error di sini gitu ya. Nah, oke, ada error ya, karena kita belum membuat sebuah database di sini. Nggak ada database-nya ya. Jadi sekarang kita akan buat database-nya dulu. Jadi kita scroll ke bawah, kita cari, nah ini database MySQL, kita klik. Jadi sekarang kita klik buat database baru. Kita namai apa nih datanya gitu ya. Kita namai data di HT11, kemudian username sama, kemudian untuk passwordnya saya gunakan sama ya dengan login ya. Jadi sesuaikan ya. Kalau saya contoh, saya gunakan Polynema 2023 tanda seru ini ya. Nah, ini ya passwordnya ya, Polynema 2023 tanda seru. Lalu kita klik buat. Oke, sudah terbuat ya, udah berhasil ya. Nah, ini kita copy sekarang ya. Kita taruh di koneksi ini ya, kita double klik ya. Nah, server name-nya di sini kalau kita cek
hostnya tetap localhost. Kemudian nama databasenya ini ya, ini username ini ya. Jadi username sama database itu sama ya. Di username-nya ini, kemudian database-nya juga sama ya, diisi sama. Kemudian passwordnya tadi saya ketikkan Polynema 2023 tanda seru. Gini aja ya, kalau kita klik save and close, dan kita bisa refresh sekarang. Nah, oke. Nah, ternyata ada error lagi gitu ya. Nah, kita udah bikin database, namun masih ada error. Errornya kenapa? Karena kita belum membuat tabel yang logs di sini ya. Ini kalau kita cek di index.php online 54 ya. Nah, kita cek kalau di sini, nah, line 54 katanya. Nah, jadi nggak bisa ya gitu ya, nggak bisa menampilkan data karena nggak ada tabelnya di sini. From log ini nggak ada ya. Jadi kita sekarang bikin tabel, atau kayak gitu cara cepatnya ya, kita bisa mengekspor database ini ya yang ada di lokal. Jadi saya akan akses lokal ya, localhost php myadmin. Nah ini, nah ini ya, database-nya, kemudian ini tabel log-nya ya kan. Ini akan saya ekspor dan nanti kita import di database-nya, jadi biar lebih cepat ya. Nah, jadi ini saya tampilkan semua dan saya hapus dulu datanya. Jadi saya hapus dulu semua dan saya klik hapus. Jadi saya pilih yes, biar nggak ada datanya ya. Jadi kalau kita refresh di lokal ini udah nggak ada data. Barulah saya sekarang akan saya ekspor. Saya klik export. Biar kita nggak membuat tabelnya secara manual. Sekarang kita namai nih apa nih gitu ya. Misal DHT11 gini ya. Dan kita klik export gini ya. Nanti akan, nah ini kita taruh desktop aja ya, muncul seperti ini. Kita klik ini logs.sql ya. Jadi kita simpan di desktop, namanya logs.sql. Kita klik save. Pasti sudah selesai ya, pasti sudah ada di desktop kita, bisa kita cek. Nah ini ya. Lalu kita balik lagi ke sini. Oke, ini saya save close dulu. Kemudian kita balik ke sini, ke cPanel-nya, dan kita klik 3 titik ini, pilih PHP myadmin ya. Ini saya close dulu. Klik, nah saya pilih PHP myadmin. Nah ini tampilan PHP myadmin yang ada di hosting 000 webhost ya, seperti ini. Dan ini database kita klik. Dan selanjutnya kita langsung import aja ya. Saya klik import. Saya pilih upload file, lalu saya pilih choose file. Arahkan di mana letak tadi logs.sql-nya ya. Oke, lalu kita klik import. Ini udah centang hijau berhasil, logsnya udah ada, tapi masih kosong datanya ya kan, karena memang tadi kita ekspornya kondisi datanya kosong. Dan kalau kita klik di sini, mahfudisa.00webhost.com, ternyata udah nggak ada error ya. Langkah selanjutnya sekarang kita akan merangkai NodeMCU-nya. Jadi skema dari NodeMCU ini dengan sensor DHT adalah sebagai berikut. Skemanya seperti ini. Jadi ini sensor DHT11 yang mana pin plusnya ini dihubungkan ke 3,3 volt ini. Kemudian pin groundnya kita hubungkan ke pin ground NodeMCU. Kemudian pin datanya sensor DHT dihubungkan ke pin D5. Anda bisa lihat ini sensor DHT-nya dan telah saya hubungkan ke NodeMCU sesuai dengan skema
rangkaian yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita siapkan sekarang codingannya ya. Nah, di codingan ini kita perlu mengedit sisi ini ya. Jadi ini harus kita sesuaikan sesuai dengan kondisinya kita, yang mana subdomain ini seperti ini. Jadi ini di copy, kita taruh di sini ya. Kita pastekan di sini. Ini kita ganti www aja. Kemudian kita cek lagi. Nah, DHT-nya D5. Dan kemudian ini untuk SSID-nya ya. Bisa network. Jadi di sini saya sudah sediakan wireless untuk Node MCU itu bisa terhubung ya, ini ya Ethernet network. Nah, ini harus kita sesuaikan. Jadi nanti Node MCU-nya akan terhubung dengan WiFi ini ya. Jadi Ethernet network, passwordnya adalah ini. Kemudian hostnya sudah diedit, aku bisa. Kemudian ini fungsi untuk membaca kelembapan dan suhu ya. Dan ini untuk format datanya ya. Jadi ada status, ini nanti diisi suhu gitu ya. Kemudian kelembapan ini jadi status 2 nanti diisi data kelembapan gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian pelanggan ini nanti diisi ID-nya. Jadi ini saya kasih ID ya, ID pelanggannya gitu ya. Oke. Kemudian untuk linknya ini ya. Linknya ini, jadi ini HTTP. Nah, ini kita sesuaikan lagi ya. Nah, ini aja HTTP mahfudisa.000webhostapp.com. Nah, ini /postdemo.php. Seperti yang saya infokan sebelumnya, postdemo ini adalah wadah data yang diterima gitu ya. Jadi nanti Node MCU itu langsung ngirimin ke postdemo, dan postdemo nanti nerima data dari Node MCU lalu disimpannya ke dalam database di hosting gitu ya. Nah, kemudian ini fungsi untuk request pengiriman gitu ya. Jadi itu aja ya. Kemudian ini delay ya, ini saya kasih 10 detik ya. Jadi kalau misal Anda ingin delaynya per 5 detik ya diganti jadi 5000 ya. Berarti ini enggak 10 tapi 5 detik. Nah, ini contoh. Dan sekarang saya akan hubungkan Node MCU ke laptop. Saya hubungkan. Kemudian kita cek Node MCU boardnya. Kita pilih yang Node MCU 1.0. Kemudian COM-nya, COM 5. Anda bisa cek. Gimana ngeceknya? Anda ke device manager ya. Kalau misal Anda lupa gitu ya, ke device manager, Anda cari port COM-nya itu yang apa ya, Node MCU Anda itu COM-nya berapa. Ini ya, punya saya COM 5 udah benar, maka ini saya hapus. Ini udah benar di port COM 5. Selanjutnya ini siap untuk diupload ya. Jadi kita klik upload, kita tunggu. Oke, kita klik serial monitor dan pastikan ini menggunakan bitrate-nya 9500. Sesuai ya. Oke, udah connect dan langsung 200 oke. Yang artinya kalau 200 oke ini udah ngirim ya, udah pasti di sini. Nah, ya kan? Udah nerima datanya gitu ya. Web servernya udah nerima data gitu ya. Tadi kan kosong ya ini. Jadi kalau misal ini saya tempelin tangan saya di sensornya akan berubah ya. Nah, ada data banyak ya. Tadi kelembapannya itu 69 udah naik nih. Jadi 71 ya. Kalau kita refresh lagi, data terbarunya di bawah ya. Nah, kelembapannya 81 ya. Ini saya tempelin ya. Nah, oke. Suhunya 32 udah naik nih.
dari 31,30 naik sekarang jadi 33,8. Dan kalau kita ingin akses dari HP ya saya akan tampilin layar HP saya. Saya buka browser, lalu saya akan ketik mahfudiisa.0000 webos.app.com. Saya menggunakan pakai data ini ya HP saya. Nah, tampil ya. Jadi data sekarang 33 data ya, 1857 sama persis di sini ya. Nah, 34 ya. Nah, kelembapannya turun ya kan. Ini saya besarin ya. Bentar. Kecilin. Nah, biar kelihatan. Nah, datanya sama. 3267 ya. Dan seperti inilah tutorial saya cara kita menghubungkan NodeMCU ke hosting, yang mana kita udah mendaftar layanan hostingnya itu menggunakan 000webos.com, dan kita tadi udah belajar cara mengupload file webnya dan sampai kita mengupload program dan membuktikan pengiriman datanya berhasil ya. Kemudian tanda kalau berhasil itu ada 200 oke gini ya. Ini tandanya udah komunikasi dan nerima data. Ini feedbackan dari web servernya tadi gitu ya. Responsnya kalau nerima data ngirimin angka 200 sama oke. Jadi seperti itulah video tutorial saya. Sampai jumpa video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.